Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Ifni Mardiani, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena Korean Wave atau Hallyu Wave. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam mengenai Korean Wave atau Hallyu Wave ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu Korean Wave. Korean Wave adalah penyebaran gelombang budaya populer modern dan dunia hiburan Korea ke seluruh dunia yang berupa musik populer atau K-pop, drama TV, film, animasi, game, kuliner, bahkan fashion yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990 dan masih terus bertransformasi melalui versi baru hingga saat ini. Istilah ini diciptakan di Cina oleh jurnalis Beijing yang terkejut oleh popularitas yang berkembang pesat pada hiburan dan budaya Korea di Cina. Dari sebuah budaya menjadi sebuah brand image, itulah Korean Wave. Tidak dapat dipungkiri, cukup banyak orang yang tertarik menonton drama Korea, mendengarkan musik K-pop, makanan khas Korea, pakaian khas Korea, belajar bahasanya, bahkan hingga brand-brand Korea mulai merajalela. Budaya populer dan media secara berkala diidentifikasi sebagai sumber soft power. Secara khusus, budaya populer Korea digunakan sebagai kekuatan untuk mendorong produk budaya dan menaikkan perekonomian negara Korea. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa produk Korean Wave. Produk Korean Wave yang pertama yaitu Korean Pop atau biasa disebut dengan K-pop. K-pop berarti musik pop Korea, diambil dari kata Korea dan pop. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Korea Selatan terkenal akan produksi musik K-pop yang menyuguhkan musik dengan perpaduan koreografi yang powerful, genre musik yang beragam, serta tampilan apik para penyanyi secara fisik. Ditambah adanya pesan implisit yang ingin disampaikan baik terkait persoalan kehidupan maupun hal lain, menjadikan produk musik K-pop ini lebih memikat untuk publik global. Saat ini berbagai platform media online baik Spotify, JOOX, Apple Music, YouTube maupun yang lain telah didominasi musik K-pop. Musik pop Korea ini atau yang sering disebut sebagai K-pop juga merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan, seperti yang dapat dilihat bahwa kepopuleran Korea Selatan selalu memiliki regenerasi dari pemeran baru, sehingga Korean Wave sendiri masih dirasakan sampai sejauh ini. Produk Korean Wave yang kedua yaitu Korean Drama atau K-drama. Industri perfilman Korea Selatan juga memiliki kualitas yang agaknya unggul dan dapat bersaing secara global. Tak heran Netflix sebagai platform layanan streaming film yang populer banyak melakukan kerjasama dengan produser asal Korea Selatan untuk memproduksi tontonan K-drama maupun film Korea yang sedang banyak digandrungi oleh publik. Apabila dibandingkan drama TV Korea lebih populer jika dibandingkan dengan program televisi asing lainnya. Dalam tulisannya yang berjudul Rising East Asia Wave, Korean Media Go Global Kim Yona menjelaskan bahwa drama TV Korea populer disebabkan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu memiliki alur cerita yang terkesan lebih emosional yang dipadukan dengan gambaran sisi romantisme. Yang kedua, cerita yang diangkat mengenai keluarga kelas menengah dalam strata sosial. Hal tersebut menarik bagi penonton usia remaja sebab alur cerita yang disuguhkan lebih menggambarkan tentang kehidupan nyata. Faktor yang ketiga yaitu didominasi dengan gambaran kehidupan tradisional dan modern yang menjadikan latar belakang cerita. Dan faktor yang terakhir atau yang keempat adalah mengandung nilai moral dan unsur sejarah. Salah satu ciri khas dari drama TV Korea adalah nilai moral seperti ajaran Konfusius yang masih terkandung dalam setiap cerita.
Salah satu alasan seseorang mulai mengenal dan menyukai Korea dapat disebabkan oleh drama TV tersebut. Pakaian tradisional atau hanbok, berbagai makanan tradisional, serta tata krama dalam menghormati orang yang lebih tua dalam keseharian masyarakat setiap ditampilkan dalam drama TV tersebut. Produk Korean Wave yang selanjutnya adalah Korean Beauty dan Korean Fashion. Sejak drama Korea dan Korean Pop booming di mancanegara, gaya busana dan kecantikan Korea ikut tersorot. Korea pun dijadikan patokan dalam urusan kecantikan. Artis dan aktor Korea secara tidak langsung mengambil peran dalam penyebaran fashion trend ala Korea Selatan. Tiga hal tersebut dapat dikatakan berhasil karena kini gaya busana ala Korea meluas di mana-mana. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa produk perusahaan kosmetik besar dalam memperluas strategi pemasaran ke negara lainnya, seperti menjual berbagai pakaian aksesoris Korea yang dipakai oleh idola menjadi panutan. Kecantikan memang sangat dekat dengan perempuan. Dahulu, kecantikan telah menjadi kontrol sosial bagi perempuan. Konstruksi sosial tersebut membentuk sebuah persepsi perempuan akan standar kecantikan yang ideal dan diakui oleh masyarakat. Pembahasan berikutnya adalah mengenai kunci sukses Korean Wave. Kunci sukses Korean Wave yang pertama adalah dari lingkungan pendukung pertumbuhan K-Wave yang terdiri atas 5 faktor. Faktor yang pertama adalah pencabutan larangan bagi warga Korea Selatan untuk berpergian ke luar negeri. Faktor yang kedua adalah konsistensi dalam mencari mesin pertumbuhan K-Wave yang baru. Faktor yang ketiga adalah mempromosikan ekonomi terbuka dan pendekatan aktif terhadap kebudayaan yang beragam. Faktor yang keempat adalah pelarangan UU sensor. Faktor yang kelima adalah peningkatan investasi untuk infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Kunci sukses berikutnya adalah menurut aspek-aspek yang mendukung tumbuh kembang K-Wave ada 5 faktor juga, yakni yang pertama adalah investasi jangka panjang dan berkesinambungan. Faktor yang kedua yaitu peraturan pemerintah yang minim. Yang ketiga, pemanfaatan sosial media secara proaktif. Faktor yang keempat yaitu konten yang kuat dengan sumber global. Faktor yang terakhir adalah pendekatan yang menyeluruh dan sistematis dengan prinsip from management to creation. Kunci sukses yang berikutnya adalah dari aspek investasi. Pada aspek investasi diperlukan setidaknya 3 hingga 5 tahun dan dana sekitar 28 miliar untuk membentuk suatu grup musik, baik boyband maupun girlband, hingga berkiprah di kancah internasional. Karena itu tidak mengherankan jika komitmen dan totalitas sektor swasta untuk melibatkan musisi, penulis lagu, dan koreografer terkemuka di dunia berbuah manis dengan semakin tenarnya K-pop di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh atau perkembangan Korean Wave. Akhir dekade 1990, ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korea Selatan justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop. Mereka juga membangun auditorium departemen konser raksasa, membuat teknologi hologram lebih sempurna, dan mengatur norebang atau bar Korea demi melindungi industri K-pop. Salah satu pernyataan Presiden Korea Selatan menggambarkan bahwa impresi yang ingin ditunjukkan Korea Selatan ialah kekayaan budaya untuk dapat memajukan negara tanpa menyerbu pihak lain dan menjadikan bangsanya sebagai hal terindah di dunia. Dari sini dapat terlihat bahwa Korea Selatan memang bertujuan untuk menjadi pengekspor budaya populer terkemuka di dunia. Langkah-langkah yang diambil juga menjadi poin utama di mana pemerintah mulai mendukung industri hiburan, memberikan keringanan pajak, dan melakukan diplomasi negara untuk mempromosikan budaya Korea ke negara asing. Tahun 2012, pemerintahan Korea
mengalokasikan sepertiga modal Ventura untuk mengembangkan industri hiburan. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk mempermudah jaringan internet juga menjadi titik tumpu karena perluasan jangkauan Korean Wave menggunakan media internasional seperti YouTube, Twitter, maupun Facebook. Yang mana halnya ini sejalan dengan era globalisasi. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintahan Korea dalam memberdayakan popularitas artis mereka. Keberadaan artis K-pop saat ini juga banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam berbagai hal. Misalnya semakin maraknya pengguna produk-produk skincare dan makeup Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lainnya. Cara pandang mereka pun juga berubah menjadi lebih terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan, menjadi lebih bahagia dan banyak yang bangkit dari depresi. Mereka juga sering menyelipkan kata-kata dengan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari, seperti Annyeong, Saranghae, Hyung, dan Hwaeting. Selain itu, para fans dari artis-artis Korea biasanya mendirikan fanbase atau komunitas yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Kreativitas Korea Selatan dalam mempromosikan budayanya juga tidak diragukan lagi. Dengan desain cerdas, sistem produksi yang teratur, serta terkoordinir dengan strategi pemasaran yang memikat memberikan impresi baru bagi publik. Terlebih lagi, mereka mampu menyajikan suguhan hiburan yang mendominasi sesuai dengan minat pasar, sehingga mudah masuk ke otak para penikmat hingga terciptalah tren baru. Oke, setelah kita membahas mengenai fenomena Korean Wave ini, dapat disimpulkan bahwa melihat dari fenomena Korean Wave yang dapat hadir di tengah masyarakat global, agaknya terlihat jelas bagaimana budaya Korea di masa yang akan datang. Eksplorasi kearifan budaya menjadi tren global memiliki impresi yang dalam bagi publik. Korea Selatan memang pintar dalam membaca pasar global. Rasanya popularitas Korea Selatan akan berselang lama. Hal ini sejalan jika dilihat dari adanya regenerasi para wajah baru ikon Korea Selatan yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena Korean Wave. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.